Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu temannya yang belum join, kita mulai dulu. Saya akan share screen. Ya, hari ini pertemuan kita yang pertama ya. Yang pertemuan minggu lalu seharusnya diisi oleh Pak Reddy, tapi berhubung Pak Reddy tidak bisa mengajar ya terpaksa saya gantikan. Baik, etika rekayasa ini merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi kita belajar mengenai etika rekayasa tentu yang berkaitan dengan engineering ya, teknik ya, keteknikan ya, karena kita di lingkungan keilmuan teknologi ya. Di bidang ini pun ada kajian bidang teknik terutama, ada kajian khusus yang berkaitan dengan etik yaitu engineering etik atau ethic of engineering. Ya, nanti saya upload juga bukunya ke dalam Google Classroom. Ya, saya sudah membuat Google Classroom. Ya, silakan nanti Anda masuk join di situ. Kemudian di situ ada buku pegangan yang kita pelajari. Ada slide-nya juga. Ya, mungkin ada video penjelasan dari saya juga ya. Karena di perkuliahan daring ini tidak semuanya dilakukan secara video conference gitu. Jadi kalau standarnya di Unsada itu video conference minimal 4 kali ya per mata kuliah per semester ini gitu. Jadi kalau sudah 4 kali ya cukup ya. Kalau lebih boleh ya. Saya lebih senang sebetulnya kalau mengajar secara tatap muka seperti ini. Ini yang disebut pelajaran atau metode pembelajaran sinkron ya. Kalau asinkron itu berarti tidak bertemu langsung atau tidak tatap muka secara langsung. Kalau ini meskipun kita jauh ya, saling berjauhan, tapi ini termasuk dikategorikan dalam perkuliahan sinkron atau bertatap muka ya, karena ada interaksi secara real time ya, langsung. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah cukup canggih ya dengan berbagai aplikasi dan jaringan internet. Kemudian materi berupa PPT, PDF, dan video pembelajaran. Jadi dosen juga diwajibkan untuk membuat video pembelajaran juga ya. Kalau di semester lalu kan hanya memberikan PowerPoint terus tugas. Nah, tentu kita tidak ingin hanya seperti itu ya. Kita ingin adanya suatu interaktif meskipun tidak sinkron ya, tapi ada nuansa yang agak berbeda daripada sekedar mengirimkan file PPT atau PDF. Kemudian tugas seperti biasa ya, dan ada WhatsApp group. Saya belum sempat membuat WhatsApp group. Nanti akan saya buatkan WhatsApp grupnya. Ya, kalau misalnya tidak ada inisiatif dari mahasiswa ya akan saya buatkan. Linknya akan saya taruh di portal atau di Google Classroom. Ya, saya kira itu ya mengenai pengantar bagaimana cara kita nanti berinteraksi untuk mata kuliah ini. Jadi kalau misalnya di Google Classroom saya menuliskan kuliah asinkron, berarti tidak ada video conference gitu ya, gitu. Tapi kalau ada linknya, link Zoom atau link G-Meeting ya, Google Meet atau link Webex dan yang lain, nah maka kita perlu kuliah sinkron. Ya, kita mulai dari mata kuliah ini yaitu etika ya, seperti halnya nama mata kuliahnya etika rekayasa.
Nah, rekayasa itu engineering. Etika itu ethics, ya, ethics. Dari kata Latin ethicus, atau dalam bahasa Yunani ethikos, yang berarti kebiasaan. Ya, jadi ini sebetulnya kebiasaan, tidak ditulis ya, tapi kebiasaan. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak baik. Gitu. Jadi ini menilai apa yang baik dan mana yang tidak baik. Etika berisi ketentuan norma dan nilai yang dapat digunakan dalam sehari-hari. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Atau kumpulan asas atau nilai yang berkepribadian dengan akhlak, atau penilaian mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Karena ini kebiasaan, ya, maka dia terbatasi ya, atau dibatasi oleh suatu masyarakat atau komunitas, begitu. Itu yang disebut etika. Berbeda dengan peraturan, ya, maka peraturan itu bisa saja mengikat untuk banyak community ya, banyak masyarakat, tergantung untuk apa tujuan peraturan tersebut. Suatu misal, lampu merah, kalau lampu lalu lintas berwarna merah ya, maka kendaraan wajib berhenti. Nah, dimanapun kalau lampunya merah di negara manapun, maka kendaraan wajib berhenti. Nah, itu dibuatkan suatu aturan ya, seperti itu. Itu contoh yang peraturan yang berlaku di cakupan yang lebih luas. Tapi berbeda dengan etika. Etika ini dibatasi oleh golongan atau masyarakat. Dapat dibedakan menjadi 3 macam sebagai ilmu, ya, kumpulan tentang kebaikan atau kebajikan, tentang penilaian perbuatan seseorang, kemudian dalam etika dalam perbuatan. Yang tadi atas tadi sebagai ilmu, kemudian sebagai perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan, dan etika sebagai filsafat, yang mempelajari persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Secara sistematis, etika ini terbagi menjadi etika umum dan etika khusus. Sementara etika khusus dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika umum, kondisi dasar bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Kemudian etika khusus, penerapan prinsip dasar moral dalam bidang kehidupan khusus. Kemudian kalau etika individual, menyangkut sikap manusia dengan manusia, ya, baik perorangan atau kelembagaan, terhadap sesama, keluarga, maupun profesi. Ya. Kalau etika sosial, menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik perorangan, kelembagaan, misalnya etika politik, etika lingkungan, kritik ideologi. Nah, etika umum, kita bahas satu-satu ini. Kondisi dasar bagaimana manusia harus bertindak etis. Nah, ini secara istilahnya secara fitrahnya ya. Contohnya begini, orang tidak suka dengan kekerasan. Kalau dipukul kan nggak suka kita ya. Nah, maka siapapun orang di dunia ini kalau dipukul pasti nggak senang gitu. Oleh karena itu jangan mukul gitu ya. Jangan mencubit gitu ya, seperti itu. Itu suatu etika umum ya, berlaku umum setiap orang ya. Dan itu tidak dituliskan dalam suatu peraturan. Dilarang mencubit. Nah, nggak ada seperti itu. Nggak ada peraturan seperti itu ya. Dilarang kencing di tengah jalan. Wah, nggak ada aturan seperti itu. Tapi secara umum itu tidak sopan. Begitu. Kemudian ada etika khusus untuk keperluan bidang kehidupan khusus. Prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Suatu misal, etika dalam profesi, ya. Etika dalam menggunakan komputer. Nah, misalnya ini berlaku di kehidupan dunia IT misalnya.
nggak boleh saling menukar username dan password. Nah, ini yang tahu mungkin atau yang lebih familiar orang-orang yang bergerak di bidang IT, gitu ya. Meskipun masyarakat umum pun sangat perlu juga kalau itu tahu ya, karena sekarang username dan password tidak hanya dimiliki untuk kepentingan ilmu komputer. Suatu misal ATM misalnya, nah, itu ada PIN-nya. Yang menggunakan siapa ATM? Setiap orang bisa menggunakan ya, alias tidak harus orang yang di bidang komputer. Atau misalnya email misalnya, orang yang di non IT biasa menggunakan email. Nah, kalau dia tahu paham mengenai etika khusus ini, dia tidak akan memberikan password dan username-nya kepada orang yang tidak dipercaya atau diberikan kepada sembarang orang. Kemudian etika individual. Manusia dengan manusia, baik secara perorangan atau kelembagaan. Etika terhadap sesama, terhadap keluarga, etika profesi, ya, individual. Etika sosial, itu yang berkaitan dengan hubungan kehidupan sosial. Tujuan dan tugas etika adalah berusaha untuk mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Kemudian tujuan etika agar setiap orang mengetahui dan menjalankan perilaku, karena perilaku yang baik bukan saja penting bagi dirinya, tapi juga penting bagi orang lain, bangsa, dan negara yang terpenting bagi Tuhan yang Maha Esa. Nah, agama ini juga mengajarkan kepada manusia tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan, ya. Bahkan termasuk hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan, gitu ya. Jadi secara mendasar agama itu kan mengajak kepada kebaikan, gitu ya. Oleh karena itu di redaksional yang paling akhir, perilaku yang baik bukan saja penting bagi dirinya, tetapi bagi Tuhan yang Maha Esa. Suatu misal, penganut Muslim diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain atau sesama, misalnya. Nah, di sisi etika, dia menjalankan etika sebagai manusia, artinya tidak menyakiti orang lain, tetapi dan juga di sisi ketuhanan, dia menjalankan ajaran agamanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada istilah etiket dari bahasa Prancis, etiket. Berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh Raja Prancis apabila mengadakan pesta. Sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses. Etiket merupakan kumpulan cara dan sikap perbuatan tingkah laku yang baik dalam tata pergaulan relasi interaksi antar manusia. Ya. Jadi etiket itu yang tercatat ya, dicatat gitu ya. Sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis. Ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang. Tiket yang menurut keterangan, misalnya nama, sifat, isi asal mengenai barang tersebut. Atau tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sama manusia. Etiket lebih menitik beratkan pada sikap perbuatan yang lebih bersifat jasmaniah, ya. Kalau etika menunjukkan seluruh sikap manusia yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Gitu. Jadi ada nuansa hati ya, kehati-hatian begitu ya. Kemudian etika menyangkut cara dilakukan suatu perbuatan sekaligus memberi norma, misal dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Artinya sama dengan mencuri ya, kalau mengambil barang tanpa izin gitu.
Itu termasuk norma etika. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri atau ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Kalau etika selalu berlaku baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Nah, suatu misal Anda di kampus, ada tulisannya dilarang merokok, gitu ya. Nah, itu tidak ada peraturan yang kalau merokok terus Anda dihukum pidana misalnya, tidak ada. Tapi itu bisa dimasukkan dalam etiket, ya, karena ada orang lain di situ, ya, ada orang yang dirugikan apabila asap rokok kita menyebar kemana-mana. Kalau etika baik berlaku kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Meskipun tidak ada tulisan merokok di situ, ya, tulisan dilarang merokok di situ, tapi kita merasa tidak enak kalau merokok gitu ya. Kalau merokok di situ ya sungkan gitu ya. Jangan di sini kayaknya lokasinya tidak boleh merokok karena banyak orang misalnya, seperti itu. Atau sedang sendiri gitu, seperti itu. Kemudian etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Kalau etika bersifat absolut, ya, ini sesuatu yang bersifat mendasar tadi, ya, tidak boleh membunuh, tidak menyakiti orang, ya. Jadi secara dasar memang kita memang tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut, gitu. Nah, kembali lagi ke etiket, bersifat relatif. Bisa jadi di suatu masyarakat itu dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi di sisi lain, di masyarakat yang lain, itu dianggap hal-hal yang kurang mengenakkan atau kurang beretika. Suatu misal, mungkin Anda kalau ke kampus pakai sandal jepit, ya akan disuruh pulang oleh satpam, ya. Tapi kalau Anda di warung, nah boleh-boleh saja pakai sandal jepit, misalnya. Atau misalnya di kantor instansi pemerintah, tidak boleh pakai kaos oblong. Tapi kalau di kampus, oh boleh, ya. Kadang-kala ada yang instansi yang menerapkan peraturan seperti itu. Nah, dasar dari penerapan itu ya dari etika tadi, kesopanan, ya. Etika memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Kemudian etika memandang manusia dari segi dalam. Orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik karena orang yang bersikap etis pasti orang yang bersungguh-sungguh baik. Jadi kebaikan itu muncul dari dalam, ya, gitu. Kalau etiket, kebaikan itu muncul karena diatur, ditulis tadi, ada dirumuskan, gitu. Kemudian ada istilah moral. Moral berasal dari kata Latin mors, yang kemudian diterjemahkan menjadi aturan kesusilaan. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma untuk kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral. Moral adalah kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik, sedangkan etika, tingkah laku manusia. Ini saya sambil mengadmit yang baru datang ini, ya. Ya, kalau etika, tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik. Sementara moralitas adalah pranata, ya, yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-menurun, sedangkan etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas tersebut.
Ya, saya stop ya. Oh, sudah selesai ini. Ada pertanyaan? Boleh chat di sini. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Saya share yang tiket ya. Ya. Sekarang ada yang namanya netiquette. Nah, etiket di dunia maya. Nah, ini pun merupakan pengembangan dari etika-etika yang dulu belum ada ini ya, karena internet kan zaman dulu belum ada. Ya. Tapi seiring dengan perkembangannya, maka dibuatlah suatu etiket-etiket yang berkaitan dengan suatu objek tertentu. Ya. Baik, apa itu netiket? Ya, latar belakangnya ini, jadi uh, pengguna internet ya, pengguna internet di dunia itu sangat tinggi. Kemudian Indonesia termasuk penetrasinya cukup tinggi. Dari total populasi 272 juta, 55%-nya ada di kota. Ya. Kemudian mobil phone-nya 124%-nya, hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Ya. Pengguna internetnya 64%. Jadi ini luar biasa ya di masyarakat maya gitu ya. Masyarakat maya itu sudah kayak suatu negara tersendiri dari sisi jumlah populasi. Kemudian dari penggunaan internet secara mobile cukup banyak ya. 171 per juta, kemudian 98%-nya pakai mobile. Saya percepat ya, saya sudah dapat teguran dari Zoom ini, karena harus waktunya terbatas. Nah, ini tadi sudah ya, netiket. Berasal dari kata etiket dan internet. Kemudian, ini tadi sudah dibahas, prinsip moral sebagai acuan perilaku kita, aturan mengajarkan kita berperilaku. Nah, bagaimana kita berkomunikasi ya dengan baik di dunia maya. Nah, sebetulnya konsep berkomunikasi di dunia maya dengan di dunia nyata itu secara prinsip sama ya. Artinya sama itu nuansanya pun juga sama. Suatu misal, Anda biasa bicara dengan teman Anda melalui WA di dunia nyata, kemudian bicara dengan di WA. Kalau Anda mengirim WA tidak dibaca, tidak dibalas, maka teman Anda pun juga jengkel ya. Seperti itu. Sama di dunia nyata. Ketika Anda dicolek, dipanggil atau diajak ngobrol, diam saja, maka Anda pun juga jengkel juga kan seperti itu ya. Nah, kira-kira kita sudah sedigital apa ini? Apakah sudah bisa berempati secara digital gitu ya, secara digital ya. Apabila Anda di WA, kalau bisa buru-buru, kalau memang urgent segera dibalas gitu ya, seperti itu. Sudah dapat memilih apa yang harus di-share ya, share yang baik-baik ya, jangan share yang bersifat provokatif atau negatif. Kemudian hidup balance itu tidak melulu bawa HP ya. Ya kadang-kala HP diletakkan lah ya, waktunya kita belajar. Kemudian secara kita hidup pun
dipengaruhi seperti ini ya, secara personal, sosial, face to face dan virtual. Ya, kalau secara personal ya komunikasi kita F+F ini, face to face atau virtual. Dari segi teori komunikasi ada pengirim pesan, kemudian ada penerima pesan di paling kanan. Nah, di tengahnya ini alatnya ya. Hati-hatilah berkomunikasi melalui teknologi. Sejelas mungkin Anda memberikan pesan kepada pengirim, karena namanya teknologi kan bisa saja ketika ada gangguan, pesan yang harus Anda sampaikan itu terpotong atau hilang gitu. Nah, ini maksud dari slide ini. Kemudian kita juga harus mengikuti kaidah etik juga ya. Ada moral, ada integritas, ada nilai ya, seperti itu. Bertanggung jawab, fairness, jujur, seperti itu. Ya, kesimpulannya kalau harus dimulai dengan niat baik ya, kemudian memahami pihak lain, mencoba memahami pihak lain, kemudian baca dengan baik dan hindari justifikasi, hindari rumor. Nah, biasanya kalau berkomunikasi melalui text message, ini maksudnya kurang begitu jelas. Oleh karena itu, kalau memerlukan konteks pembicaraan yang lebih serius, lebih baik jangan menggunakan pesan teks, tapi langsung telepon. Untuk menghindari prasangka ya, atau pesan yang kurang jelas tadi. Pisahkan antara personal dan public information, hargai privasi pihak orang lain. Nah, Anda harus bisa memilah-milah mana informasi yang harus di-share untuk teman Anda secara pribadi atau private, atau ke grup ya. Nah, nanti ketika kita membuat grup WA grup, jangan isinya share-share yang tidak ada hubungannya dengan kuliah gitu. Kemudian hargai privasi pihak lain. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, interaksi melalui internet sebenarnya sama dengan face to face. Kemudian pesan kita mengekspresikan sikap kita ya. Secara manusiawi kita semua prinsipnya yaitu 3, disayang, diakui, dan dikontrol. Itulah perlunya netiquette ya. Kan ada juga etika yang tidak boleh mengetikkan atau texting ya, mengetikkan pesan dengan huruf besar ya, karena itu memberikan nuansa emosi. Jadi beretikat dalam komunikasi menunjukkan kepribadian kita. Ya, kalau kepribadian kita baik, ya maka cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, dan isi dari komunikasi kita, maka akan lebih baik. Suatu misal Anda mengirim pesan WA ke dosen, Anda hanya mengetikkan, Pak, udah masuk, udah itu aja. Nah, apakah itu sopan gitu ya? Alangkah baiknya kalau misalnya, Pak, nama saya Rindi, NIM sekian, saya ingin menginformasikan bahwa Bapak ada jadwal jam sekian, misalnya seperti itu. Itu tentu lebih sopan, gitu. Meskipun pesan yang ditunjukkan adalah sama. Ya, kemudian hindari juga menuliskan pesan-pesan yang kurang bagus, ya, terutama di wall yang umum ya, wall yang setiap orang bisa melihat. Maka kita akan rugi sebetulnya. Kita akan dianggap, ini ngapain sih? Kok info seperti ini ditayangkan di sini gitu ya. Makanya saya mengingatkan kepada mahasiswa untuk menjaga etika meskipun dalam komunikasi dengan alat ya. Komunikasi dengan alat. Kita mungkin tidak bisa melihat ya, tidak saling melihat secara fisik gitu, secara face to face. Tetapi dari cara kita mengirimkan pesan, kita bisa tahu kepribadiannya seperti apa. Ya, seperti kemarin ketika kalian dan saya juga masuk Zoom, wah luar biasa ya pesan-pesannya ya, meskipun ada beberapa mahasiswa informatika, ada beberapa mahasiswa yang lain juga ya membuat suatu pesan yang
kurang baik menurut saya. Apalagi di Zoom ini rename bisa saja dengan mudah ya, bisa saja mengaku-ngaku. Nah, oleh karena itu tadi saya memberikan pesan di Google Classroom, kalau mau join di Zoom, tolong di rename menjadi nama dan name begitu. Tetapi saya percaya mahasiswa peserta kuliah ini baik-baik semua. Nah, ini termasuk etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Ini tidak harus atau tidak hanya di dosen ya, siapa saja gitu ya. Terutama bagi orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal ya. Mulailah dari perkenalan dulu. Kalau Anda memang merasa belum kenal atau yang Anda ajak bicara itu belum begitu kenal, nah, silakan kenalan dulu gitu ya. Nama saya ini, name-nya ini, itu kalau di dosen ya, karena dosen itu kan mengajar dengan ratusan mahasiswa, dia nggak mungkin menyimpan nomor WA-nya di semuanya gitu. Begitu juga ke orang lain, ini tidak mesti ke dosen ya. Nah, mungkin ke orang yang lebih tua atau teman Anda yang baru kenalan misalnya seperti itu. Ya, saya kira dari saya itu. Sudah. Ya, ini terpaksa saya harus ngebut tadi karena saya sudah diperingatkan oleh si Zoom bahwa waktunya hanya 40 menit. Saya sudah menyiapkan link Zoom yang unlimited tapi belum datang. Semoga nanti di perkuliahan berikutnya kita bisa menggunakan akun tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Untuk absensi akan saya absen habis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinyalakan kameranya? 1, 2. Oh, ada 2.